Pria ini hanya bersama seekor anjing di rumahnya yang begitu besar. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan segerombolan tak dikenal yang datang bertopeng. Dia tak sempat melawan karena dipukul dari belakang dan menyadari orang-orang yang datang berniat jahat. Dia disiksa habis-habisan oleh para penjahat tersebut. Tragisnya lagi, anjing kesayangan dan satu-satunya teman hidupnya saat ini dibunuh para penjahat di hadapannya. Setelah puas menyiksa pria ini dan membunuh anjingnya, para penjahat pun pergi dengan membawa mobil kesayangannya. Sebenarnya, siapa para penjahat tersebut dan apa yang akan dilakukan pria ini selanjutnya? Mari kita simak saja rangkuman alur cerita film John Wick. John Wick, seorang mantan anggota gangster yang sangat disegani dan paling dipercaya bosnya yang bernama Vigo. Dia berhenti dari dunia gangster karena mencintai Helen. Dia berniat membangun kehidupan baru dengan Helen. Namun, karena penyakit yang dideritanya, Helen meninggal di saat John Wick sangat mencintainya. John Wick betul-betul merasa kehilangannya dan hidupnya merasa hampa dan terpuruk. Namun tiba-tiba John Wick dikejutkan dengan kedatangan paket disertai selembar surat yang ternyata anjing bernama Daisy dan surat dari Helen yang dia kirimkan sebelumnya meninggal. Di surat tersebut Helen menitipkan anjing itu untuk dicintainya karena Helen tidak bisa bersama lebih lama karena penyakit yang dideritanya. Akhirnya John Wick pun menyayangi anjing itu dan dia mulai merasa ada teman hidup di rumahnya. Anjing yang lucu membuat gairah hidup John Wick tumbuh kembali. Suatu hari ketika John Wick bersama Daisy sang anjing pergi keluar, di sebuah pom bensin bertemu dengan seseorang yang menyukai mobilnya dan menanyakan harga mobilnya. Namun John Wick tidak mau menjual mobilnya. Orang itu memaksa menanyakan harga mobil sambil menghampiri dan memegang Daisy. John pun tetap tidak mau menjual mobilnya sambil melanjutkan perjalanannya bersama Daisy sang anjing kesayangannya. Pada malam harinya, tiba-tiba Daisy bangun dan pergi dari tempat tidurnya seperti paham ada sesuatu dan ingin mengajak John Wick. John pun mengikutinya, namun ternyata tampak di hadapannya dua orang pria bertopeng. Belum sempat John Wick bertindak apapun, seorang pria bertopeng yang ada di belakangnya memukulkan pipa besi ke kepalanya sehingga John pun terjatuh dan disiksa habis-habisan. Tragisnya lagi, anjing kesayangan John yang terus bersuara melihat penyiksaan terhadap majikannya malah dibunuh di hadapan John. Setelah puas melakukan penyiksaan dan membunuh anjingnya, segerombolan penjahat itu pergi dengan membawa mobil kesayangan John. Namun bodohnya, sebelum kepergiannya, seorang penjahat karena ingin puas memperlihatkan mukanya di hadapan John yang ternyata orang yang bertemu di pom bensin. Ketika John menemui rekannya seorang bengkel mobil bernama Aurelio, akhirnya semakin yakin bahwa orang yang mencuri mobil dan membunuh anjingnya adalah Joseph Tarasov, anaknya Vigo, mantan bosnya John ketika dia jadi komplotan gangster. Vigo pun yang mengetahui perilaku anaknya juga dari Aurelio merasa kecewa karena anaknya harus berurusan dengan John Wick, pria yang sangat dia kenal dan punya kemampuan membunuh 3 pria hanya dengan sebatang pensil. Vigo menyadari akan menjadi masalah besar karena John Wick pasti akan mencari anaknya. Vigo menyiapkan anak buahnya untuk menjaga keselamatan anaknya, termasuk memanggil Marcus, teman dekat John, dan memberi iming-iming $2 juta untuk membunuh John. John yang sudah pensiun dari profesi gangsternya terpaksa kembali ke dunia tersebut untuk mencari sang penjahat yang telah mencuri mobil dan membunuh anjingnya. Namun anak buah Vigo datang lebih dulu menyerang ke rumah John. Tembak-menembak dan perkelahian pun terjadi. Namun kepiawaian John dalam dunia gangster mampu melumpuhkan semua anak buah Vigo. Darah pun berceceran mengotori rumah John. Setelah menyuruh pasukan pembersih rumah, dengan persenjataan lengkap, John pergi memburu Joseph, anak Vigo. Sampailah John di sebuah hotel tempat anak Vigo berada. Kedatangan John ternyata sudah diantisipasi Vigo. Pasukan pembunuh dan para informan pun sudah dipersiapkan oleh Vigo. Namun berkat kecerdikan John mulai membunuh satu persatu anak buah Vigo dan informan Vigo. Setelah melumpuhkan orang terdekat Joseph,
Akhirnya John tahu keberadaan Joseph sedang berendam di kolam renang yang berada di lantai bawah tanah. John terus memburu, namun Joseph selamat karena pengawalan yang berlapis dan sangat banyak yang menyulitkan John harus menghadapinya satu persatu. John terluka dan dia memerlukan pengobatan. Setelah mendapatkan pengobatan, John pun beristirahat di kamar hotelnya. Namun tiba-tiba John yang sedang tiduran dikagetkan dengan tembakan yang mengarah ke bantal persis di samping kepalanya. Tembakan itu ternyata dari senapan Markus yang ditugaskan Vigo untuk membunuh John, namun sengaja diplesetkan. Tak lama muncullah Firkin, seorang wanita yang John kenal, mencoba membunuh John karena tertarik imbalan 4 juta dolar dari Vigo. Perkelahian pun kembali terjadi. John yang masih dalam keadaan sakit hampir kewalahan menghadapi Firkin. Namun John berhasil melumpuhkan Firkin dan mendapatkan informasi tempat penyimpanan harta dan barang-barang berharga milik Vigo di sebuah gereja. Akhirnya berkat informasi itu, John pergi ke gereja tersebut dan membakar semua harta dan barang berharga yang tersimpan di sana. Vigo yang mengetahui kejadian itu berang dan pergi ke tempat kejadian dan membunuh pendeta jadi-jadian yang ditugaskan Vigo untuk menjaga hartanya. John yang masih berada di sekitar gereja itu menembak anak buah Vigo dan tembak-menembak pun kembali terjadi. Namun, seorang anak buah Vigo yang berhasil mengendarai mobil menabrakkan mobilnya ke mobil yang digunakan John untuk berlindung. John pun terpental dan tertangkap. Di hadapan Vigo dalam keadaan tangan diborgol dan pengawalan bersenjata, John masih lantang meminta Vigo menyerahkan Joseph anaknya. John berusaha berontak, namun Vigo malah pergi meninggalkannya. Akhirnya, 2 pengawal Vigo berusaha melumpuhkan John dengan memasukkan kantong plastik ke kepala John. Namun, tak diduga tembakan jarak jauh melayang mengenai kepala seorang pengawal tersebut yang ternyata peluru tersebut berasal dari senapan Markus. Kesempatan itu tak disia-siakan John untuk melawan dan perkelahian 1 lawan 1 dalam keadaan tangan diborgol pun terjadi. John berhasil membunuh lawannya dan setelah membuka borgolnya, dia pergi mengejar Vigo dengan membawa senjata rampasan. Vigo yang berusaha pergi menggunakan mobil diberondong tembakan John, yang akhirnya Vigo menyerah dan demi menyelamatkan dirinya, Vigo memberitahukan keberadaan Joseph anaknya yang berada di rumah keamanan Brooklyn. Joseph yang berada di rumah persembunyian dan mendapat pengawalan bersenjata dikagetkan dengan kedatangan John yang mampu membunuh kawannya yang sedang bermain video game dan berada dekat dengannya. Pengawal bersenjata pun segera menyambut kedatangan John. Tembak-menembak pun kembali terjadi. Namun John berhasil membunuh semua pengawal Joseph, dan John pun berhasil menembak mati Joseph, si anak Vigo. Usai sudah dendam John Wick atas kematian anjingnya dan siap kembali ke kehidupan normalnya. Sebelum kepergiannya, John bertemu Markus, sahabat lama yang ditugaskan Vigo untuk membunuhnya namun malah menyelamatkannya. Sayang, Firkin mengetahui pertemuan Markus dan John dan melaporkannya kepada Vigo. Akhirnya Vigo membunuh Markus karena dianggap telah mengkhianatinya. Vigo menginformasikan kematian Markus kepada John. Mendengar kematian sahabat lamanya, John mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah dan kembali menemui Vigo. Namun Vigo sudah pergi dan John hanya mendapatkan mayat Markus tergeletak. Di sisi lain, Firkin yang dianggap telah melanggar aturan Continental tempat Firkin bekerja akhirnya dibunuh oleh pihak manajemen Continental. Dan pihak manajemen Continental memberitahu John lewat telepon genggam bahwa adanya helikopter yang dipersiapkan untuk seseorang. John yang meyakini itu untuk Vigo akhirnya segera mengejarnya. John berhasil menabrak dan menjatuhkan satu mobil pengawal Vigo. Tinggallah mobil yang ditumpangi Vigo. Tembak-menembak kembali terjadi dan John kembali berhasil membantai pasukan Vigo. Sampai akhirnya terjadilah duel 1 lawan 1 antara John Wick dan Vigo sampai keduanya luka parah dan hampir tak berdaya. John Wick dengan sisa tenaga akhirnya pergi meninggalkan Vigo yang masih tak berdaya dengan pisau menancap di pundak Vigo dan saling mengucapkan salam perpisahan. Setelah melakukan pengobatan lukanya sendirian, John akhirnya pergi bersama anjing barunya ke tempat yang berkesan ketika bersama Helen. Itulah rangkuman alur cerita film John Wick dan sampai jumpa di video berikutnya.